Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku. Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita, ya, saudara Sri Indarti. Katanya orang-orang jadul yang paham weton Jumat Wage itu kalau usia 50 sampai 60 ke atas itu baru enak hidupnya. Waktu itu sambil saya pikir ya di hati, nggak semua individu sama banyaknya yang suka usia muda, tapi saya survei ternyata benar. Yang ngalamin tapi ya waktu muda selalu tirakat, kata orang Jawa. Tapi beberapa puluh tahun hari ini saya lebih sabar, ikhlas. Saya tambah meditasi, alhamdulillah, tenang, damai, serta rezeki datang dari mana. Asalkan kita yakin kepada Tuhan. Nah, pemahaman-pemahaman semacam ini ya teman-teman ya, ketika kita itu salah memahami gitu ya, bahwasanya rezeki kita itu ya teman-teman Jumat Wage itu ya, katanya ketika Anda ini rezekinya itu baru jaya di umur 50 sampai 60 tahun. Lah ya keburu tuwek gitu ya. Kenapa kok Anda tidak berpikir ya dari sekarang ya, supaya rezeki Anda itu bisa bangkit, supaya rezeki Anda itu bisa sukses, bisa jaya gitu. Loh, memang ada ya, sudah saya bahas, ada primbonnya Pal Srigati di channel ini, sudah juga saya bahas, sudah, atau dibahas lagi ya. Nanti ditulis di komentar apakah dibahas lagi ya. Jadi teman-teman Jumat Wage ya, Jumat Wage itu akan mengalami fase ya. Fase terburuk itu antara umur 30 ya, 35 ya, 35 sampai umur 40. Itu fase-fase terburuk dalam hidupnya. Menurut primbon Pal Srigati. Lah tujuan primbon sendiri itu ya, supaya Anda itu bisa mengantisipasi gitu. Supaya Anda itu bisa menyiapkan diri. Lah kebanyakan ya seperti komentar ini ya. Kebanyakan orang itu jaga gitu ya. Oh nanti saya umur 50-60, coba bayangkan. Ketika teman-teman Jumat Wage jaga umur 50-60, terus Anda tidak berusaha, tidak berupaya. Umur 50-60 Anda ini sudah tua. Ya. Mau sukses, mau jaya dari mana? Kalau Anda tidak sekarang mulai mempersiapkan. Ya, mulai berinvestasi, mulai menghemat, mulai laku tirakat. Ya ada benarnya komentarnya ya. Jadi sejak kecil dia itu tirakat. Artinya sejak dia itu katakanlah kena masalah, dia bisa mengambil hikmahnya, dia bisa mengambil pelajaran dari masalah itu ya, maka otomatis ya ketika dia umur 50-60 ya akan bisa sukses. Nah, tapi kita tidak berpikir semacam itu. Coba bayangkan ya, saat ini Anda umur 30, umur 40 ya, Anda mau nunggu umur 50 ya 10 tahun gas ya, 20 tahun gas ya, kalau sampai umur segitu, kalau tidak sampai. Nah, jadi dari primbon semacam ini yang perlu kita petik adalah bagaimana supaya kita itu bisa memaksimalkan potensi diri kita ya, memaksimalkan potensi diri kita untuk bisa sukses sebelum umur yang Anda yakini sukses. Lah bahayanya primbon itu seperti itu, kebanyakan seperti itu ya. Akhirnya mensugesti sukma kita, akhirnya mensugesti pikiran kita, sehingga kita ini terbelenggu ya, seolah-olah ketika kita ini tidak sampai umur 40 ya, 50 ya, 50-60 itu kita tidak bisa sukses. Nah, dan Anda terjadi itu tidak bisa sukses. Kenapa tidak bisa sukses? Anda membatasi diri sendiri gitu. Ini sama dengan arah rezeki ya. Jumat Wage, arah rezekinya ada di barat, ada di barat dan di selatan ya. Loh, masih ada arah rezeki utara dan di timur ya. Arah rezeki barat dan di utara, selatan dan di barat, itu primbon masa lalu ya. Dengan suasana dan kondisi alam di masa lalu.
Lah sekarang ini kondisi alam ini sudah berbeda. Sudah terjadi revolusi alam itu. Pergantian alam ini sudah sangat-sangat menyeluruh itu. Coba kita pikir secara logika sederhana saja. Anda jualan online ya, jualan online itu apakah butuh di barat, di selatan, di timur, di utara? Tidak loh. Yang Anda butuhkan apa? Kuota. Anda mau jualan dimanapun juga bisa. Sama halnya dulu ya. Dulu kita ini harus kalau mau jualan harus punya warung, harus punya toko di pinggir jalan. Tapi sekarang dunia sudah beda. Ya. Kita berada di dalam istilahnya pojokan misalnya. Ya. Di gang sempit, di gang nyelempit pun juga akan laku. Nah, bisa dipahami ya teman-teman Jumat Wage ya, kaitannya dengan apa itu rezeki. Jadi umur 50, umur 60 ya, itu kelamaan ya. Jadi kalau Anda ingin sukses, ingin bahagia, ya lakukan mulai saat ini gitu. Soal nanti hasilnya ya, umur 50, 60 atau sebelum itu Anda sudah sukses, lo itu kan ya luar biasa. Tapi kalau kita itu jaga anak umur 50, 60, ya leka umur 50, 60 Anda wis loro-loron. Ingat ya, fisik tubuh kita ini semakin lemah gitu, bukan semakin kuat, tapi semakin lemah. Nah, makanya kita itu memaksimalkan. Lah tujuan primbon itu gitu. Bukan tujuan primbon itu untuk mengotak Anda, untuk mensugesti Anda, untuk memblok mental Anda, bukan untuk itu. Tapi tujuan primbon tadi itu adalah untuk supaya Anda itu lebih bagus kehidupan Anda daripada leluhur Anda. Lah inilah yang tidak pernah diterangkan. Coba Anda cari di YouTube itu. Tidak ada di primbon, tidak ada yang menjelaskan ini. Kenapa tidak ada? Karena primbon itu, ya, itu untuk kalangan kerajaan. Dan di dalam kalangan kerajaan itu ada penasehat raja. Dan dia itu bisa menafsirkan mana yang tersurat, mana yang tersirat. Lah primbon itu disebar ke seluruh Indonesia, ke seluruh masyarakat Jawa. Tanpa ada proses transformasi semacam itu. Ya ada sebagian yang paham itu ada. Tapi kebanyakan itu yang saklek. Ya wis kalau ayo les hitungane ayo, hitungane B ya B. Lah itulah yang membuat mental kita ini terblok. Padahal kehidupan kita itu selalu berkembang. Setiap zaman. Zaman yang ngono HP itu loh terus berkembang itu loh ya. Dulu HP dulu enggak ada HP ya. Dulu telepon rumah. Habis telepon rumah, telepon koin. Ya. Bareng ya, telepon koin. Saya menangi telepon koin itu. Wartel. Telepon kartu. Terus HP itu lalit. Ya. HP itu lalit itu saya masih kuliah ya. Kuliah semester 1 itu baru HP ya. Nomor kartu itu 600.000. Ya. Saya beli Telkomsel itu 600.000. Yang murah itu Mentari. Loh ya teman-teman. Semua berkembang. Habis itu lalit ya. Saya lulus kuliah itu BlackBerry. Habis BlackBerry, Android. Perkembangan zaman terus, entah nanti apa, terus berkembang ke rumah. Kalau Anda tidak mengikuti perkembangan zaman semacam ini ya maka Anda tidak akan maju. Jepang itu ya, maju itu karena Bushido. Ya, budaya tetap dipertahankan, tapi dia itu bisa bijak gitu. Bisa mengambil ya sesuatu yang tersirat dari budayanya. Dipraktekkan di dalam kehidupan yang modern. Akhirnya apa? Jadi negara yang paling kuat. Kuat sembarangi ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.